Halo investor dan tradership. Banyak investor dan trader pemula atau newbie bertanya di kolom komentar, bagaimana cara memilih saham yang harganya murah, diskon, sehingga bisa dapat bagger. Mari kita ulas di video yang kali ini. Apa yang harus dilakukan investor saat mau membeli sebuah saham? Sebelum membeli suatu saham, investor harus melakukan penilaian terhadap saham yang akan dibelinya. Ada 3 jenis nilai saham yang perlu diketahui oleh investor. Yang pertama, nilai pasar adalah harga saham yang ada di pasar. Yang kedua adalah nilai buku, adalah nilai yang dihitung oleh emiten berdasarkan catatan pembukuannya. Yang ketiga adalah nilai intrinsik, adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa yang akan datang, baik yang berasal dari dividen maupun dari capital gain. Nilai intrinsik memberikan ukuran mengenai nilai dasar dari suatu saham dan merupakan standar untuk mempertimbangkan apakah saham tersebut dinilai sedang dalam kondisi diskon atau terlalu rendah, atau undervalue, wajar, atau fairly priced, atau dinilai terlalu tinggi, atau overvalue. Ada 3 langkah dalam memilih saham. Yang pertama adalah pilih saham sesuai dengan sektor industri yang sedang uptrend atau Anda minati. Yang kedua, cari saham yang fundamental perusahaannya bagus, yang secara historical memiliki kinerja yang bagus, stabil, dan senantiasa bertumbuh dalam jangka panjang. Perusahaan dengan track record kinerja yang bagus tentunya akan lebih berpeluang untuk mencerat kinerja yang sama bagusnya di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya yang berjudul Cara Memilih Saham Super. Yang ketiga, dari beberapa saham yang fundamentalnya bagus, cari saham yang sedang diskon. Untuk mengetahui saham yang harganya murah atau sedang diskon, kita harus mengetahui daripada nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik saham adalah nilai sesungguhnya dari suatu saham dilihat berdasarkan aspek yang mempengaruhi bagus atau tidaknya sebuah perusahaan. Baik dari aset yang terlihat seperti ekuitas saham ataupun aset yang tidak terlihat seperti brand atau trademark, kemudian prospek bisnis, nama besar perusahaan, dan lain-lain. Karena aset yang tidak terlihat ini sulit dikalkulasi dan banyak metode valuasinya, setiap investor atau analis bisa memiliki perhitungan nilai intrinsik saham dan target harga saham yang berbeda saat melakukan analisa sebuah saham. Tergantung dari sisi mana mereka menghitung nilai intrinsik tersebut dan metode valuasi apa yang dipakainya. Nilai intrinsik adalah sebuah ukuran yang sangat subjektif. Maka dari itu, tidak pernah ada nilai intrinsik yang benar-benar tepat untuk sebuah saham. Akan tetapi, setiap investor saham wajib mengetahui nilai intrinsik perusahaan. Karena dari nilai intrinsik saham, investor bisa mengetahui harga dari saham yang akan dipilih, apakah dalam kondisi sedang diskon atau tidak. Jika harga saham yang dibeli sedang diskon dan prospek perusahaannya bagus, maka investor bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau mendapatkan bagger di kemudian hari. Sehingga dengan mengetahui nilai intrinsik saham, investor bisa mengambil keputusan apakah sebuah saham akan dibeli atau tidak. Kalau sudah memiliki saham tersebut, apakah akan dipertahankan atau akan dijual. Misal, ada sebuah saham yang bernama ABCD, harganya Rp2.000 per saham. Ternyata setelah dihitung nilai intrinsik sahamnya, saham ABCD senilai Rp1.000 per lembar saham. Artinya harga saham ABCD sedang mengalami kondisi yang overvalued atau valuasinya mahal. Sementara itu ada saham lain yang bernama EFGH, harganya Rp3.000 per saham. Setelah dihitung nilai intrinsik sahamnya, ternyata saham EFGH itu nilai intrinsik sahamnya
adalah Rp6.000 per lembar saham. Artinya saham EFGH sedang mengalami diskon karena harganya hanya setengah dari nilai intrinsik sahamnya. Jadi, harga saham murah atau mahal bukan tergantung dari nominal harga sahamnya, tetapi tergantung dari nilai intrinsik atau valuasi saham perusahaan tersebut. Jika ada pilihan saham di industri yang sama, antara saham ABCD dan saham EFGH, maka investor bisa memilih untuk membeli saham EFGH karena valuasinya sedang diskon. Atau jika ada investor yang telah memiliki saham ABCD dan kemudian harganya naik sampai melebihi nilai intrinsik saham tersebut, maka investor tersebut bisa melakukan switching portofolio dari saham ABCD kemudian dijual untuk dibelikan saham EFGH yang sedang mengalami diskon. Bagaimana cara menghitung nilai intrinsik suatu saham? Ada dua jenis valuasi yang umum digunakan oleh investor. Yang pertama yaitu valuasi absolut dan yang kedua adalah valuasi relatif. Valuasi absolut merupakan metode valuasi yang mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan fundamental perusahaan tanpa membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Valuasi absolut yang sering digunakan adalah discounted cash flow atau disingkat DCF. Kemudian dividend discounted model atau disingkat DDM dan free cash flow atau disingkat FCF. Untuk mencari nilai intrinsik saham-saham IPO yang belum menghasilkan earning atau pendapatan, lebih tepat untuk menggunakan valuasi yang absolut. Yang kedua adalah valuasi relatif, yaitu membandingkan valuasi perusahaan secara historical, biasanya sekitar 3-5 tahun, dalam satu sektor atau industri yang sama. Metode valuasi relatif sering dipakai oleh investor dengan beberapa metode seperti PBV, PER, EV per EBITDA, dan EV per CFO. Untuk saham-saham yang sudah mature, dalam artian sudah lama IPO, bahkan growth stock atau blue chip, dan punya data historis yang baik, lebih tepat jika menggunakan valuasi yang relatif. Cara menghitung nilai intrinsik saham bisa menggunakan beberapa metode yang sifatnya relatif untuk setiap industri atau model bisnis perusahaan. Artinya, metode perhitungan satu saham dengan saham lainnya bisa jadi berbeda. Itulah sebabnya investor pemula seringkali keliru saat menghitung nilai intrinsik suatu saham karena tidak memahami metode yang cocok untuk setiap industri atau model bisnis perusahaan. Karena banyaknya metode valuasi untuk mengetahui nilai intrinsik saham, saya akan membahasnya secara terpisah di video-video berikutnya. Hal pertama dan terutama yang harus dipahami dalam menghitung nilai intrinsik saham adalah metode valuasi yang harus sesuai dengan model bisnis dari perusahaan terkait. Untuk memahami hal ini, saya memberikan tips beberapa contoh memilih metode valuasi saham yang tepat. Yang pertama, untuk perusahaan manufaktur yang sudah mature atau sudah lama IPO, masuk dalam growth stock atau blue chip, bisa menggunakan pendekatan EPS atau earning per share, kemudian PER atau price earning ratio, atau PBV price to book value. Yang pertama, EPS atau earning per share, yaitu pendapatan per lembar saham dihitung dengan cara membagi total laba perusahaan yang telah dipotong pajak dengan jumlah saham yang beredar. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa melihat video saya yang berjudul Analisa EPS sebelum membeli saham. Yang kedua adalah PER atau Price Earning Ratio, dihitung dengan cara harga pasar saham dibagi dengan earning per share. Price Earning Ratio mengindikasikan harga saham saat ini
setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun perusahaan tersebut. Yang ketiga, PBV atau Price to Book Value dihitung dengan cara harga pasar saham dibagi dengan nilai buku atau book value atau BV. PBV cocok digunakan untuk menghitung nilai intrinsik perusahaan yang sedang mengalami kerugian. Yang keempat, discounted cash flow atau DCF dihitung dengan cara DCF sama dengan arus kas estimasi dibagi dengan 1 plus tingkat bunga saat ini pangkat tahun di masa yang akan datang. Discounted cash flow cocok digunakan untuk menghitung nilai intrinsik perusahaan dengan data historis yang terbatas atau baru IPO dan perusahaan yang tidak memiliki pembanding di industrinya. Yang kedua, saham dari sektor yang memiliki aset tetap dengan biaya non-kas seperti depresiasi dan amortisasi yang tinggi akan lebih akurat jika nilai intrinsik saham dihitung menggunakan metode valuasi EV dibagi dengan EBITDA. Contoh, bisnis telekomunikasi dan tower atau perusahaan transportasi yang mana memiliki aset yang mana sebagian besar merupakan aset tetap yang terkena depresiasi. Dalam hal ini adalah merupakan penyusutan nilai aktiva berwujud dan juga amortisasi, yaitu penyusutan nilai aktiva yang tidak berwujud. Untuk investor yang mengincar saham-saham telkom, tower, dan transportasi, Anda bisa mencari nilai intrinsik saham dengan metode valuasi EV dibagi dengan EBITDA. Metode valuasi ini diperoleh dengan cara enterprise value yang diperoleh dari market cap ditambah dengan utang dikurangi kas dan setara kas. Dibagi dengan EBITDA, Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization, atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Contoh yang ketiga, saham sektor teknologi akan lebih akurat jika nilai intrinsik saham dihitung dengan menggunakan metode valuasi enterprise value dibagi user. Model valuasi ini diperoleh dengan cara enterprise value yang bisa diperoleh dari market cap ditambah dengan utang dikurangi kas dan setara kas dibagi dengan jumlah aktif user. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.